Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya. Kita kembali berjumpa di program Bible Everyday, dan hari ini merupakan pasal terakhir di 2 Raja-Raja pasal 25. Jadi ini merupakan penutup daripada kitab Raja-Raja dan ditutup dengan cerita yang menyedihkan. Pemerintahan kerajaan Yehuda berakhir. Kalau beberapa pasal sebelumnya kerajaan Israel pun sudah runtuh, maka kitab 2 Raja-Raja ini ditutup dengan cerita kerajaan Yehuda pun akhirnya runtuh. Kerajaan yang dibangun Daud, dibangun dan dibesarkan oleh Salomo, dan kemudian dilanjutkan oleh raja-raja Israel yang takut akan Tuhan, akhirnya menjadi reruntuhan. Ibu bapak saudara, bangsa Babel menyerang dan bangsa Babel menjarah habis-habisan. Orang-orang Israel yang masih hidup diangkat dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Tidak hanya itu, Alkitab catat seperti ini di ayat yang ke-9 di pasal 25. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan, sesuatu yang dulu menjadi pusat pengagungan kepada Tuhan, akhirnya habis semuanya. Ayat yang ke-10, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat masih tinggal di kota, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Jadi saudara-saudara, ini merupakan akhir yang sedemikian buruk dalam kerajaan Israel. Rumah Tuhan pun dijarah habis-habisan. Semua yang ada di rumah Tuhan benar-benar dibawa dan diangkut oleh bangsa asing, seperti yang pernah terjadi dinubuatkan di kitab 2 Raja-Raja pasal-pasal sebelumnya pada era pemerintahan Hizkia. Anda masih ingat? Hizkia memamerkan seluruh kekayaannya. Hizkia memamerkan bahkan seluruh isi daripada rumah Tuhan. Dan benar terbukti, semuanya diangkut, semuanya habis lenyap. Ibu bapak saudara semuanya, kejatuhan bangsa Yehuda ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun dengan susah payah akhirnya menjadi runtuh. Apa yang kita rintis demikian luar biasa akhirnya pun hancur tanpa sisa. Apa yang kita bisa pelajari? Pelajarilah bahwa hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu akan selalu melihat kemurahan, kebaikan Tuhan yang disertakan di dalamnya. Sebaliknya, ketika kita berpaling daripada Tuhan, kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan, maka sungguh digenapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel hidup di luar Tuhan. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Sekalipun mereka mengandalkan bangsa Mesir, sekalipun mereka minta tolong kepada bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, tetapi keadaan tidak berubah dan benar, mereka akhirnya hancur. Saudara-saudara, kisah menyedihkan ini tidak perlu terulang dari hidup kita kalau kita bisa belajar dari kegagalan bangsa Yehuda. Mulai hari ini, pikirkan dan renungkan. Hanya ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka keadaan kita aman terjaga. Tetapi ketika kita mulai berpaling daripada Tuhan, kita menyembah kepada dewa-dewa asing, maka itulah awal daripada kehancuran kita. Mungkin Anda bertanya, Pak, saya tidak menyembah patung, Pak, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan, saya tidak menyembah arwah. Ya, kalau di zaman dulu penyembahan kepada dewa asing memang dalam bentuk seperti itu. Tetapi di zaman sekarang, ketika kita membuat uang lebih penting daripada Tuhan, kita membuat pekerjaan lebih penting daripada Tuhan, kita membuat hobi, kesenangan, kenikmatan lebih penting daripada Tuhan, hati-hatilah. Sebab apa yang hari ini mungkin kita bisa nikmati sedemikian luar biasa, mungkin hari ini engkau berkata, aku kuat, dan sepertinya sulit buat untuk aku bisa jatuh. Hati-hati. Alkitab bahkan mengingatkan, engkau yang merasa dirimu kuat, hati-hatilah, sebab sedikit lagi engkau akan jatuh.
Saudara-saudara, biar firman Tuhan hari ini menjadi peringatan keras, peringatan tegas buat seluruh orang percaya yang hidup di zaman ini. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah geser Tuhan menjadi prioritas yang kesekian di dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi prioritas yang utama. Saya yakin kasih setia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan akan mengikuti hidup kita senantiasa. Tuhan berkati.